Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Apa kabar? Semua baik ya? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan dan penyertaannya. Ya, pagi ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini kembali Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan untuk merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap, mengerti akan pesan Tuhan dan bisa melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Wahyu 2 ayat yang kedua sampai yang kelima. Saya akan bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang kasih yang semula atau kita sering mengenal dengan kasih mula-mula. Itu adalah rasa kasih dalam hati kita kepada Tuhan saat pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan. Ya, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita jatuh cinta. Ya, kita mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Ya, itu kasih yang mula-mula. Biasanya orang yang pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan, dia akan cenderung untuk melakukan semua pelayanan yang dipercayakan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ya, bahkan dia akan memiliki kerinduan yang luar biasa. Wah, kok rantang minggu ya? Bukan karena liburnya, karena aku mau kebaktian, aku mau beribadah. Kok enggak hari ini ya, misalkan persekutuannya hari Sabtu, kok enggak segera Sabtu ya? Aku pengen segera persekutuan. Wah, luar biasa. Kok enggak segera minggu ya? Karena aku mau melayani. Ya, saudara, ada kerinduan yang luar biasa. Waduh, aku harus pergi kepada Tuhan. Dan bahkan aktivitas-aktivitas yang lain dia akan tinggalkan demi cinta kasih kepada Tuhan. Itu kasih yang semula. Semangatnya luar biasa. Bahkan kalau harus menderita, ya misalnya pelayanan keluar kota, naik motor, kebanan ya, bannya bocor, nuntun jauh, oh bersukacita, haleluya, dijalani semua dengan sukacita, ya. Karena apa? Karena kasih yang mula-mula itu atau kasih kasih yang semula itu masih kuat dalam hatinya. Tetapi seiring jalannya waktu, sering terjadi orang masih melakukan aktivitas rohani. Ya, ibadahnya tetap jalan, ya, doanya masih dilakukan, pelayanannya tetap dia lakukan, ya, masih rajin, masih tekun, tetapi di hatinya, kalau sudah nggak ada, orang melakukan itu semua bukan karena kasih, tapi karena kewajiban. Orang melakukannya karena apa? Karena aku kan orang Kristen, ya harus kebaktian, harus ibadah. Kalau enggak, apa kata dunia? Apa kata orang-orang? Ya, jadi orang beribadah, orang datang kepada Tuhan bukan karena kerinduan, tetapi karena kewajiban, karena ingin diakui, karena ingin dipuji. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara mengalami situasi yang demikian, aku kok semua yang kulakukan, pelayanan yang kulakukan rasanya sekedar kewajiban. Saelah sementing tetap melakukan, wong aku orang percaya, wong aku orang Kristen, harusnya demikian. Saudara yang dikasih Tuhan, ini saya katakan luar biasa. Teguran Tuhan adalah bertobatlah. Artinya setara dengan dosa. Melayani Tuhan didasari karena kewajiban saja, bukan karena cinta kasih seperti kasih yang semula. Hati-hati, Tuhan tegur, ya. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang-orang yang masih pelayanan luar biasa, orang-orang yang masih tekun, orang-orang yang masih beribadah, orang-orang yang rajin sekali dia baca firman, rajin sekali dia melakukan aktivitas rohaninya.
Tetapi kalau sudah tidak didasari karena kasih yang mula-mula atau kasih yang semula kepada Tuhan, maka ada teguran Tuhan yang sangat keras. Engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Terus solusinya gimana? Bertobat. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni kalau aku selama ini hanya melakukan dengan aktivitas karena kewajiban. Bukan kerinduan. Bukan karena cinta. Ya, ayo saya mengajak kita semua. Jangan sampai kita kehilangan kasih yang semula. Kalau sudah merasa hari ini kok aku mulai hambar. Segera cari Tuhan. Segera berlutut di hadapan Tuhan. Segera mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan aku mau dipulihkan, aku mau kasih yang semula, aku mau dibaharui hidupku, aku mau semangat yang dulu lagi. Ya sekarang yang ogah-ogahan, ya terbantu dengan adanya corona, jadi kesempatan gak usah kebaktian, masih ada ibadah di rumah. Ya kan gak tahu aku ibadah atau enggak, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau engkau sampai seperti itu, jelas itu jatuhnya luar biasa. Ayo bertobat, ayo kembali kepada Tuhan. Minta dipulihkan kasih yang semula. Supaya hidup kita, pelayanan kita, aktivitas rohani kita, semua yang kita kerjakan itu. Ketekunan, jerih lelah, bahkan penderitaan karena nama Tuhan yang saudara dan saya alami. Itu diperhitungkan Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Amin. Ayo, jangan sampai kehilangan kasih yang semula. Bangkit kembali. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu pagi ini menyadarkan kami betapa kami harus senantiasa menjaga api cinta, kasih yang mula-mula, kasih yang semula dalam hati kami. Sehingga aktivitas yang kami kerjakan, baik itu pelayanan, ibadah, dan semua hal yang kami lakukan demi nama-Mu, itu semua berkenan di hadapan-Mu. Karena semua dasarnya cinta kasih kami kepada Tuhan. Bukan kewajiban, bukan ingin dilihat orang, bukan ingin diakui orang, bukan ingin dipuji orang. Tapi sungguh-sungguh kami mengerjakan karena kami mengasihi Tuhan. Cinta kasih yang besar dan dalam kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga menyerahkan hidup kami hari ini Tuhan dalam penyertaan-Mu. Lindungi sertai kami, jauhkan segala mara bahaya, virus corona, segala penyakit, segala yang buruk. Damai sejahtera-Mu, berkat pemeliharaan penyertaan-Mu ada atas hidup kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.